Kembali Rafael Struijk, ada ruang tembak bagi Struijk! Timnas Indonesia kini memiliki amunisi baru di lini pertahanan setelah FIFA memberikan lampu hijau bagi Martin Paes untuk membela skuad Garuda. Kiper berbakat ini siap memperkuat Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Paes tercatat pernah memperkuat timnas U21 Belanda, yang sempat menjadi kendala karena FIFA tidak mengizinkan pemain berganti kewarganegaraan dan federasi jika telah berusia 22 tahun. Namun, kini semua kendala tersebut telah teratasi, dan Paes resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Penampilan impresif Martin Paes di Liga Amerika musim lalu menjadi alasan utama mengapa kehadirannya sangat dinantikan. Tercatat, Paes melakukan 98 penyelamatan dalam 25 pertandingan, dengan persentase penyelamatan mencapai 74,5% bersama FC Dallas. Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi tantangan besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan berhadapan dengan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Pertandingan pertama Timnas Indonesia akan berlangsung pada 6 September 2024 melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City. 4 hari kemudian, Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dengan bergabungnya Martin Paes, harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap Paes dapat menjadi tembok kokoh di lini pertahanan dan membantu mewujudkan mimpi besar timnas Indonesia. Media Korea Selatan menyebut timnas Indonesia bertambah kuat setelah FIFA mengabulkan banding PSSI terkait perpindahan asosiasi Martin Paes. Chosun menyoroti soal dampak kehadiran Paes buat timnas Indonesia. Kiper berusia 26 tahun itu dinilai akan membuat tim Merah Putih bertambah kuat untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Paes juga diberitakan menambah daftar pemain naturalisasi pada era Shin Tae-yong. Kini sudah ada 12 pemain naturalisasi yang siap membela timnas Indonesia. Sebelumnya Paes sudah dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia usai PSSI berhasil memenangkan sidang banding di FIFA. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui Instagram pribadinya, Minggu 18 Agustus. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, mengumumkan bahwa Martin Paes resmi telah didaftarkan dan bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan bahwa FIFA telah resmi memberikan pengesahan atas izin Martin Paes untuk pindah kewarganegaraan menjadi WNI. Alhasil, kiper 26 tahun kelahiran Belanda itu resmi menjadi pemain naturalisasi yang bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Martin akan memperkuat tim nasional, tambah mantan Presiden Inter Milan itu. Terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik, katanya lagi. Tentunya, kehadiran Martin Paes di skuad timnas Indonesia akan menjadi angin segara bagi pelatih Shin Tae-yong yang sebelumnya membutuhkan pemain berpengalaman di posisi kiper. Dalam waktu dekat, Shin Tae-yong akan mempersiapkan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang tergabung di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, dan Bahrain.
Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia akan mengawali laga melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada 6 September pukul 1 WIB mendatang sebelum kemudian bermain melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, pada 10 September. Shin sendiri baru saja menonton laga Malut United melawan Persebaya Surabaya di Stadion Madia GBK, Jakarta, Jumat sore bersama dengan beberapa asisten pelatihnya. Mungkin 1-2 pertandingan akan ditonton lagi dan akan tentukan pemain-pemain yang akan diberangkatkan, kata Shin ketika ditemui awak media di sela-sela ia menonton laga di Stadion Madia, Jumat. Pada laga yang berakhir dengan skor 0-0 ini, beberapa nama yang kerap dipanggilnya turut bermain sejak menit pertama, di antaranya ada Yance Sayuri dan Yakob Sayuri dari Malut United dan Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Ketika disinggung apakah ada pemain lain yang akan berpotensi mengisi skuadnya pada September mendatang, Shin belum memberikan jawaban secara pasti. Hal ini dikarenakan menurutnya memantau pemain bagus tidak bisa dalam waktu singkat dan oleh karena itu ia akan menonton langsung beberapa laga Liga 1 ke depannya sebelum mengumumkan skuad final untuk Garuda. Jadi memang posisi pemain timnas tidak gampang untuk dipilih jadi gak bisa juga dengan melihat satu pertandingan langsung tentukan ini pemain YG baik, atau yang saya incar, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Jadi gak bisa diputuskan langsung, kalau memang ada pemain yang baik, pastinya harus kejar 2-3 pertandingan ke depannya gimana, baru akan dipilih, kata Shin Tae-yong. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, tidak memandang timnas Indonesia sebagai lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, skuad Garuda sama sekali bukan ancaman di ajang tersebut. Branko Ivankovic menilai Jepang merupakan salah satu lawan berat bagi Cina. Juru taktik asal Kroasia itu cukup yakin Cina punya peluang untuk mengatasi perlawanan Samurai Biru. Jepang, tentu saja, adalah salah satu lawan berat kami, ujar Ivankovic. Saya mengenal Jepang dengan sangat baik karena saya adalah pelatih di Oman dan kami memainkan pertandingan kualifikasi dengan mereka dan kami mengalahkan mereka di Jepang, katanya. Selain Jepang, Ivankovic menyebut Australia dan Arab Saudi menjadi lawan yang sangat sulit ditaklukkan. Sementara Bahrain dan timnas Indonesia tidak termasuk ke daftar tim yang diwaspadai. Jepang adalah tim yang luar biasa. Sama seperti Australia dan Saudi, tetapi sepak bola adalah sepak bola. Bola itu bulat. Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan, tukasnya. Timnas Australia, atau yang lebih dikenal dengan julukan Socceroos, akan memulai petualangan mereka di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 September 2024. Australia akan menghadapi Bahrain terlebih dahulu sebelum bertandang ke Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Namun, persiapan mereka terganggu oleh sejumlah cedera pemain kunci. Salah satu kekhawatiran terbesar bagi Socceroos adalah kondisi striker andalan mereka, Apostolos Stamatilopoulos. Pemain yang baru saja bergabung dengan Motherwell FC di Liga Utama Skotlandia ini mengalami cedera saat timnya kalah 1-2 dari Rangers. Cedera pada kaki bagian atas ini membuatnya terpaksa keluar dari pertandingan pada babak pertama. Pelatih Motherwell, Stuart Kettlewell, mengungkapkan bahwa kondisi Stamatilopoulos tidak terlihat baik, dengan masalah pada paha yang bisa memerlukan waktu pemulihan lebih lama. Jika proses pemulihan tidak berjalan lancar, striker 25 tahun ini mungkin akan absen dalam laga-laga penting melawan Bahrain dan Indonesia. Selain Stamatilopoulos, dua bek andalan Australia, Jordi Bos dan Ryan Strijn, juga tengah bergelut dengan cedera hamstring.